Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana nih kabarnya setelah liburan awal puasa? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, dilancarkan selalu puasanya, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, pada hari ini kita akan belajar kembali dengan menyimak tayangan video ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, mari kita siapkan alat tulisnya ya. Karena pada hari ini kita akan belajar tentang ciri bahasa iklan elektronik, makna persatuan dan kesatuan, kegiatan ekonomi di masyarakat. Jadi ada 3 topik. Nah, mari kita amati terkait iklan elektronik ini. Ini adalah contohnya. Saat santai, bingung mau ngemil apa? Mau ngemil yang gurih atau mau ngemil yang renyah? Ya, stik balado. Stik balado adalah stik yang terbuat dari jagung pilihan dan berkualitas. Rasakan gurih dan renyahnya hanya di stik balado. Setelah kita mengamati iklan elektronik tersebut, maka kita akan mengetahui dari ciri bahasa iklan elektronik, di mana pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak, artinya dapat menarik calon pembeli untuk membeli produk tersebut. Jadi contoh dari iklan tadi merupakan berupa makanan ya. Kemudian yang ketiga yaitu pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan, seperti rasa dari makanan tersebut, kemudian manfaatnya untuk kita. Dan yang terakhir, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Nah, kemudian kita akan belajar tentang makna persatuan dan kesatuan. Mengingat dari ciri bahasa iklan elektronik tersebut, dalam pembuatan iklan elektronik, tentunya ada si pemilik produk dan si pembuat iklan elektronik, di mana dari si pembuat produk dan si pembuat iklan elektronik itu harus memiliki kerjasama yang baik untuk menghasilkan hasil yang baik pula, sehingga dibutuhkan kerjasama yang dapat membangun persatuan dan kesatuan. Dan sekarang terkait makna persatuan dan kesatuan, yang pertama contohnya adalah Festival Budaya Nusantara, di mana menyajikan budaya dari berbagai daerah di wilayah Nusantara. Nah, dengan demikian kita dapat mengetahui keberagaman budaya di Indonesia. Namun, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Yang kedua, toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Masyarakat Indonesia ini dikenal dengan kemajemukannya. Salah satunya adalah agama. Nah, adanya kemajemukan tersebut justru menjadi modal yang kuat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga yaitu semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nah, warga masyarakat saling bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan satu sama lain, sehingga pekerjaan akan menjadi cepat selesai. Dari contoh tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa makna dari persatuan dan kesatuan yang pertama adalah
menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Yang kedua, dapat menjaga keharmonisan untuk tetap hidup secara berdampingan. Dan yang ketiga, dapat menumbuhkan perilaku saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. Nah, adanya keberagaman budaya di Indonesia ini, maka manusia juga perlu memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan? Sehingga manusia melakukan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda tentunya, karena dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing manusia. Nah, contoh usahanya ini yaitu kegiatan ekonomi di masyarakat seperti pertanian. Nah, kegiatan pertanian ini disesuaikan dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Apa sih negara agraris itu? Ya, jadi negara agraris ini merupakan sebagian besar masyarakatnya ini bermata pencaharian sebagai bertani. Nah, hasil pertanian ini seperti padi, jagung, ada ubi, palawija, maupun yang lainnya. Kemudian ada perkebunan, yaitu dengan memanfaatkan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan terbagi menjadi dua, yaitu ada perkebunan rakyat, yang artinya perkebunan dikelola oleh rakyat. Dan yang kedua, perkebunan besar, yang artinya dikelola pemerintah atau perusahaan perkebunan. Contoh hasil perkebunannya seperti karet, kelapa sawit, maupun tebu. Kemudian ada kegiatan ekonomi peternakan, di mana peternakan ini merupakan usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya, dan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, peternakan hewan besar, contohnya seperti sapi dan kerbau. Yang kedua, peternakan hewan kecil, contohnya seperti kambing dan kelinci. Dan yang ketiga, contohnya peternakan unggas, contohnya seperti ayam dan bebek. Kemudian ada perikanan, di mana perikanan ini merupakan usaha perikanan darat dengan membuat kolam yang terdiri dari perikanan air tawar, contohnya seperti ikan gurami dan lele, dan air payau, contohnya seperti ikan bandeng. Ada juga kehutanan, di mana kehutanan ini merupakan usaha dengan melakukan pencegahan terhadap penggunaan hutan dengan melakukan penanaman kembali. Nah, tujuan dari penanaman kembali ini untuk melestarikan dari hutan tersebut, contohnya seperti kayu dan rotan. Kemudian ada pertambangan, di mana pertambangan ini merupakan kegiatan mengolah mineral yang berada di dalam perut bumi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti emas, minyak bumi, dan batu bara. Dan ada juga perindustrian, yang merupakan kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang nggak jadi atau barang yang sudah jadi. Contohnya seperti apa? Seperti benang menjadi kain maupun karet akan diubah menjadi ban. Selanjutnya ada perdagangan, di mana perdagangan ini bertujuan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Terdapat kegiatan ekspor dan impor. Nah, kegiatan ekspor ini merupakan usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Dan itulah perbedaannya ya, ekspor dan impor. Kemudian ada jasa. Nah, jasa ini merupakan kegiatan usaha yang menyediakan jasa, bukan berupa produk atau benda ya. Jadi contohnya ini seperti pemandu wisata, ojek, becak, maupun angkutan umum. Dan itulah kita sudah belajar tentang ciri bahasa iklan elektronik, kemudian makna persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga
adik-adik memahami terkait apa yang telah dijelaskan pada video ini. Dan untuk menambah pemahaman adik-adik, maka silakan untuk mengerjakan penugasan yang sudah dikirimkan. Nah, pada nantinya apabila ada yang kurang paham, silakan untuk langsung ditanyakan. Dan tugasnya silakan untuk dikirim nanti ya. Baik, kurang lebihnya kakak mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.